أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء فضل مرضاته وقربه وطبي سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في دائرة رضي الله عنكم. Jadi masih di dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah Hidayatus Salikin tentang daripada adab-adab wudu sampai daripada pembahasan terakhir yaitu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, mashur raqabati amanu minal gulli yaumal qiyamah. Menyapu leher itu sentosa atau aman daripada belenggu pada hari kiamat. Belenggu artinya dirantai leher kita. Jadi barang siapa yang ketika dia berwudu lalu dia sapu lehernya, maka amanun minal gulli yaumal qiyamah, akan diamankan lehernya daripada belenggu api neraka. Yang mana kita ketahui belenggu itu ya rantai. Dibelenggu, dirantai seperti hewan peliharaan bagaimana diikat, lalu diseret, ditarik. Belenggunya ini daripada api neraka. Tidak bisa dibayangkan bagaimana itu nanti, apa sakitnya, panasnya. Dan baca olehmu pada ketika itu, Allahumma fuqqa raghabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Jadi pada saat itu kita membasuh leher itu, kita berdoa Allahumma fuqqa raghabati minan nar, ya Allah, aku mohon kepada pian fuqqa raghabati minan nar, lepaskan leherku ini daripada api neraka. Raqabati atau bahasa pian apa? Ya Allah, lepaskan gulu ulun ini daripada api neraka. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada pian ya Allah, minas salasili wal aghlal, daripada rantai dan belenggu. Nah, kita mohon lepas daripada leher kita daripada api neraka dan minta berlindung kepada Allah minas salasili wal aghlal. Minta berlindung daripada rantai dan belenggu nanti di hari kiamat. Kalau sudah dibelenggu di hari kiamat itu akan terhina, akan disiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu. Nah itu batasnya, batas wajibnya. Basuh kaki sampai kedua mata kaki kita. Dan hendaklah engkau setelah engkau selati, apa juga itu dicela-cela, disela-sela, akan segala anak jari kakimu yang kanan dengan kelingking tanganmu yang kiri. Jadi menyela-nyelanya dengan jari kelingking yang kiri dari kanan.
Nah, ini anggap kaki kanan, ini kelingking kanan, di sela-sela. Nah, di sela-sela dengan jari kelingking kiri. Nah, di sela-sela. Dan engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dibasuh segala jari kakimu yang kanan, maka engkau setelah selati dengan kelingkingmu yang kiri dan baca olehmu pada ketika itu. Kaki kiri menyelatinya dengan nanti dimasukkan kelingkingmu tanganmu yang kiri, kelingking tanganmu yang kiri lah, dibasuh segala jarimu kakimu yang kanan, maka engkau setelah selati dengan kelingkingmu yang kiri dan baca olehmu pada ketika itu. Nah, pada saat kita mau menyela-nyela kaki kanan kita dengan kelingking kiri kita yang tangan, maka baca olehmu Allahumma tsabbit qadami alas siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah qadami, kakiku ini, alas siratil mustaqim, untuk tetap berada di titian siratal mustaqim. Yauma tazillul aqdamu finnar, yang mana pada hari itu tazillu aqdamu finnar, banyak kaki-kaki yang tergelincir ke dalam neraka. Jadi bila kita melewati titian siratal mustaqim itu, bilnya sedikit saja tergelincir langsung masuk ke dalam api neraka. Nah, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Maka kita bayangkan lebih halus daripada rambut. Titiannya ini lebih halus daripada rambut. Bayangkan dia nang rancak betiti, tukang aja nang rancak ahli bejajak kayu aja bisa aja gugur. Yalah, tupai. Apalagi monyet nang biasa beruncat bisa juga gugur, apalagi kita nih. Nang kada busuh betiti. Kecuali dengan amal kita. Bila amal kita banyak, insya Allah selamat kita. Ada nanti melewati titian siratal mustaqim itu seperti kilat, hilang. Ada seperti nanti anak panah, cepatnya. Ada seperti orang yang berlari. Ada orang yang berjalan, ada yang merangkak. Jadi jangan biar aja asal selamat, jangan. Sangkan biar nyamanlah merangkak. Ya Allah. Mun hendak tuh kita nangke kilat kena begitu jajak langsung hilang. Berjajak langsung ada di ujungnya. Ya, mudah-mudahan seperti itu kita kehendak kita. Jangan asal selamat aja, jangan kayak apa caranya kan aja melewati titian siratal mustaqim. Iya. Di bawah neraka kadang gampangan. Tergelincir sedikit masuk. Jadi jangan nang berdoa tuh asal-asalan, jangan. Biar aja masuk surga, asal masuk surga, ada nyaman biar di surga amun kada bertamu dengan Nabi Muhammad, kada bertamu dengan Allah, kada nyaman, kada nikmat. Karena mereka lah yang kita cintai, yang kita sayangi. Kayak apa hati mau kada bertamu lawan yang kita sayangi, kita cintai. Jadi jangan biar aja ya Allah masukkan orang ke dalam surga. Surga nang mana kata Sarapian, jangan. Minta surga Firdaus. Biar aja ya Allah asal selamat karena melewati titian siratal mustaqim kayak apa caranya. Jangan minta. Nah, makanya Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim, tetapkanlah kaki ya Allah, tetapkanlah kaki Allah ini ketika melewati titian siratal mustaqim. Yauma tanjil aqdamu finnar, nang mana pada hari itu banyak yang tergelincir ketika melewati titian siratal mustaqim itu ke dalam neraka. Ya Allah, mudahan selamat kita semua.
baca pada ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min an tajilla gadami ala sirat yauma tajilu aqdamu munafiqina finnar. Ya Allah, atau bahasa banyak aja, ya Allah, ulun mohon berlindung lawan dian bi antazilla qadami, daripada tergelincirnya kaki ulun, ala sirat, atas siratan mustaqim, yauma tajillu aqdamul munafiqin finnar, nang mana pada hari itu ya Allah banyak kaki-kaki orang nang munafik tergelincir masuk ke dalam neraka. Mau orang munafik, orang kafir pun nyata sudah bebayinya berjajak langsung. Orang kafir apalagi baginnya ada sawat nang langsung nang tergelincir ke dalam api neraka. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib hingga setengah betismu. Nah, had wajibnya sampai mata kaki, maka lebihkan sampai ke tengah betis, ke tengah batis kita, pertengahan. Sunnah. Dan hendaklah engkau basuh sekalian yang demikian itu 3 kali, maka diulang sebanyak 3 kali. Maka apabila engkau selesai daripada mengambil air sembahyang, maka angkatkan kepalamu ke langit dan baca olehmu, ini doanya kepanjangnya, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli kullu dzambin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau doa yang masyhur nih. Lalu doa yang kita baca ini, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni saburan syakura wa ja'alni azkuruka dzikran katsira usabbihuka bukratan wa asila. Ini aja kita baca. Kalau di Habib Umar itu menyarankan selalu menambah dengan setelah membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, diulang sebanyak 3 kali sampai habis. Al-Qadar 3 kali. Nah, setelah waja'a min ibadikas salihin, Allah inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Tapi sebelumnya ketika itu penutupnya Allahumma ja'al minat tawabina wa ja'al minal mutahhirina wa ja'al min ibadikas salihin, maka disambung Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu biasanya diulang 5 kali, lalu ditambah Allahumma inna nas'alukal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah, lalu ditutup inna anzalna fi lailatul qadri sampai 3 kali. Nah, biasanya seperti itu. Jadi setiap membaca daripada doa wudu itu, tidak lupa menyertakan doa kepada kedua orang tua kita. Sama ketika kita membaca doa setelah azan dan qomat. Setelah azan dan qomat juga itu tidak lupa selalu kita membacakan doa untuk kepada orang tua kita. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa membaca akan segala doa ini di dalam ia mengambil air sembahyang, niscaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya dan dipatrikan atau ditetapkan
atas suratan yang tersurat di dalam pahala mengambil air sembahyang itu dengan setimpal dan diangkat baginya di bawah arsy. Maka senantiasa ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis. Dan mengucap takdis ia akan dia dan disuratkan baginya pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Nah, jadi bila kita terbiasa tadi setiap mengambil air wudhu, setiap membasuh daripada anggota tubuh yang diwudukan. Nah, ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan, ketika membasuh sebagian kepala, ketika membasuh telinga, ketika membasuh kaki, kita berdoa, maka dipatrikan atau ditakdirkan bahwa dia nanti akan mendapat pahala mengambil air sembahyang itu dengan setimpal dan diangkat baginya di bawah arsy. Ada juga riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa barang siapa yang setiap mengambil air wudhu, setiap membasuh daripada anggota wudhunya, maka dia akan seperti terlahir kembali dari rahim ibunya. Dosa-dosanya diampuni, habis dosanya. Dosa dengan Allah. Nah, kalau dengan manusia tetap ada, kecuali diminta halal, minta redha. Nah, tanpa ingat malam ini malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai pian kena malam ini sudah lapah-lapah sembahyang tasbih, sembahyang taubat, ya Allah, sembahyang hajat, membaca Yasin 3 kali, sekalinya kada diterima doanya. Kenapa? Kada bertaburan lawan kawan, gara-gara tadi ditinggalkan kawan berdahulu ke majelis Hidayatus Salikin, berjanji sekali tinggalkan kawan, sampai di sini merangut ke jalan kawan. Ya Allah, malam ini pulang ada berhimat sudah, kada alang-alang lagi membawa banyu namanya dispenser galon, orang botol sidin galon, sadar setahunan dia sidin menangis membaca Yasin, sekalinya akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Musahin bermusuhan dengan kawan gara-gara tadi pagi tadi ditinggalkan kawan merajuk. Rugi kada? Rugi. Maka ujar Nabi Muhammad, ujar Nabi Muhammad bahwa ada yang ingat. Rasanya Nabi Muhammad ketika berbicara dengan Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam ditakdirkannya bagi seluruh hamba-hamba Allah daripada keturunan Nabi Adam. Jadi ditakdirkan itu apa maknanya? Maknanya siapa nang celaka ditakdirkan malam ini nih. Ayo. Siapa kena yang mendapatkan rezeki dalam setahunannya malam ini ditakdirkan oleh Allah. Nah, imbah itu siapa nang apalagi nang dilahirkan pada tahun ini malam ini jadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini juga amal-amal kita selama setahunan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Dengan Sayyidatina Aisyah, beliau berkata,
An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hal tadrina ma hadhihi lailah. Jadi daripada Sayyidatina Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, hal tadrina ma hadhihi lailah. Ujian Nabi, tahulah. Ini lawan Sayyidatina Aisyah, maka Bapak pandir bahasa kita tuh, kan tahulah wahai Aisyah. Tadrina ma hadhihi lailah. Tahulah apa tentang kemuliaan tentang malam ini. Qalat ma fiha ya Rasulullah. Jadi saya itu takon, apa ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi kita Muhammad menjawab, fiha ayyuk taba kullu mauludi Nabi Adam fi hadis sana. Pada malam ini ujian Nabi Muhammad, ayyuk taba kullu mauludi, dicatat setiap kelahiran Bani Adam dari keturunan Nabi Adam fi hadis sana, pada tahun ini. Wa fiha ayyuk taba kullu haliki. Nah, dan pada malam ini juga dicatat kullu haliki, seluruh yang celaka, nah, semua yang celaka, min bani Adam fi hadis sana, dari keturunan Nabi Adam pada tahun ini. Wa fiha turfa'u a'maluhum, dan pada malam ini juga amal-amal kita ditampakkan kepada Allah. Wa fiha tanjilu arjaquhum, dan pada malam ini juga ditakdirkan tentang rezeki kita. Nah, makanya salah satu kita kan ketika membaca Yasin tuh niatnya agar dimudahkan rezeki. Nah, dimudahkan rezeki. Karena bila rezeki ini kada mudah, ngalih kita beribadah. Berat beribadah. Sulit. Sering mencontohkan lah, kada nyaman beribadah, mun di rumah baras kadada, iwak kadada, ya lah, susu anak habis, pokok habis, kada nyaman takbirnya. Kada usah anak takbir, nang hadir majelis saja jangan enak, baras kadada, iwak kadada, ya lah, ATM habis dah isinya. Listrik waktu tulak tadi berbunyi, pulsanya habis juga, yang mana nak habis dah. Tapi yang duduk di sini mau bebadah ke dalam haji, dalam haji katanya. Tapi bila nyata itu terpenuhi rezeki kita, nyaman, nyaman takbirnya. Baras di rumah ada, iwak ada, susu ada, apalagi kulkas kibak. Lah, di ATM tinggal pikik aja lagi keluar duitnya. Nyaman takbirnya biar. Takbirnya itu nyaman, Allah, wah, karena lengkap dunia sudah. Bandingkan tadi, makanya minta rezeki. Nah, karena malam ini minta rezeki yang zahir batin. Nah, minta kekayaan zahir batin. Zahirnya hartanya banyak, batinnya apa? Pemurah dermawan. Nah, kada engken. Nah, minta malam ini. Nah, cuman tadi nang masih kada betaburan, ya tagur dulu kawan, minta ampun, minta halal. Apalagi nang kada ditagur kuitan makin nyai. Biar tumbang tumbalik, kalau ini kan berdoa tetap pada terima oleh Allah. Nah, tumbang tumbalik paham nggak ada pian. Kepala ke bawah, nah ini berdoanya, batis ke atas. Saking hendak kabulnya nih. Tapi lawan kuitan kada betaguran, lawan kuitan bermusuhan, sia-sia malam ini ya. Nah, datangi kuitan, tempuluh masih ada waktu nah. Tempuluh masih ada waktu datangi. Tempuluh ingat. Nah, malam ini itu sayang malam ini. Malam yang Allah yattali'ullah ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi
illa lil musyrikin al musahirin. Nang malam itu Allah melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, maka Allah memberi ampunan pada semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Nah, bermusuhan ini kadang ada merasa tempulung masih ada waktu. Semak lagi lah, mari kita baca manakib sedikit. Dan sabda Nabi kita Muhammad SAW, man jakarallahu inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yazkurillah lam yathur minhu illa ma asabahul ma. Man jakarallahu inda wudu'ihi, nah barang siapa yang dia menyebut Allah, berzikir kepada Allah, yakni dengan doa-doa ketika dia menyapu anggota tubuh wudunya. Taharallahu jasadahu kullahu, maka Allah akan mensucikan akan segala badannya. Artinya segala badannya apa? Semuanya. Nang dibasuh padahal muka, tangan, kaki, telinga, sebagian rambut, kepala itu ini dibasuh. Tapi barang siapa yang menyertakan doa-doa tadi, menyebut dan berzikir kepada Allah, maka Allah taharallahu jasadahu kulluha. Allah sucikan seluruh badannya. Amal seluruh badan itu artinya termasuk apa? Hati kita bersih. Hati kita akan baik, disucikan oleh Allah. Wa man lam yazkurillah, barang siapa yang tidak menyebut nama Allah ketika dia membasuh daripada anggota tubuh wudunya, lam yathur minhu, maka Allah tidak akan mensucikan, tidak mensucikan illa ma asabahul ma, kecuali hanya anggota badan yang terkena air wudu itu jenang berasih. Yang lainnya hatinya tetap aja pahirian, hatinya tetap aja penyangitan, kada sabar. Nah, rugi kita. Makanya bila kita bagusakan wudu kita, insya Allah sholat kita pun bagus, sholat kita baik. Tapi bila sholat kita asal-asalan, nah makanya juga sembahyang pun hasilnya asal-asalan. Nikmati ketika kita berwudu tuh, nikmati berdoa. Kadang-kadang lawas, coba setengah jam juga dengan doa itu pada lawas. Paling lawas 10 menit. Paling lawas 10 menit. Dan makruh, dan yang makruh di dalam air sembahyang itu 7 perkara. Pertama, memercikan air daripada kedua tanganmu. Memercikan air daripada kedua tanganmu, dipercikakan air. Makanya jangan bila sudah kena anggota daripada badan air wudhu itu jangan dipercikakan. Biar kering sendiri. Karena bekas air wudhu itu nanti akan menjadi salah satu tanda Nabi Muhammad akan kenal dengan umatnya. Jangan dikariakan, apa dipercikakan. Yang kedua, menamparkan air ke muka dan ke kepala. Nah, ini wah. Ya Allah, ambil dikira, wah. Ditampar, ditimbai, wah dibasuh. Nah, jangan mau. Ya ada kan gitu loh. Makruh. Nah, yang ketiga, berkata-kata dalam mengambil air sembahyang. Nah, berpandiran sambil berwudu kayak apa ya? 01. Ini kan aku tuh memilih cuma ini. Nah, orang fokus tadi berdoa kepada Allah, jangan berpandiran. Nanti diperkirakan yang 01, 02, 03. Nah, sudah selesai, sudah takdirnya kena lihat siapa yang jadi. Nah, takdirnya siapa yang jadi, itu bang takdirnya sudah. Nah, jangan nak umpat ini culas nih curang, lah menambahi dosa nah hamil keadaan no. Madahkan uang culas orang ini sudah dosa, nambah dosa. Takdirnya kena lihat siapa.
Itu yang ketiga. Yang keempat, melebihi membasuh segala anggota daripada 3 kali. Nah, lebih-lebih. Orang sunnahnya sampai 3 kali, ini tadi lebih. Maka makruh. Yang kelima, membanyakkan, menumpahkan air sekira-kira lebih daripada hajat. Sebab karena was-was juga. Karena bagi orang yang was-was itu setan menyukakan dengan mereka itu. Dinamakan akan ya walhan. Nah, was-was. Makanya bila was-was tuh yakin aja sudah. Ya bila was-was tuh ada sampai ke tetangga Cirebon, sampai basah baju, yang ada tuntung lagi. Nah, was-was. Karena memaki air yang terjemur pada matahari pada bejana yang menerima karat pada negeri panas dan dipakai pada ketika panasnya itu. Tahu aja banyu ditajamur dipakai misalnya, itu bermamai bunga karena panas sekali, jangan. Sudah tahu bila terjemur itu panas toh. Jadi jangan memaki, memamai dalam banyu. Banyu dimamai, jangan. Dan ketujuh, memakai air yang sangat panas atau sangat sejuk. Nah, ini salah pula. Banyu panas banget dipakai untuk. Ini habis pintar sudah. Dulu kan ada apa aja, dulu tangguh masih ada untalan masih ada. Dia sudah dibuang, jangan dicoba-coba. Atau yang sangat sejuk, sangat sejuk, yang sangat dingin. Ada satu cerita, belum dapat ketika ulun ziarah ke Baidoh. Itu ada namanya Syekh siapa? Hariri. Syekh Hariri ini yang jantungnya kan ada lagi, tapi masih hidup. Ketika di ronsen jantungnya kan ada. Bingung dokter, kenapa nih jantungnya masih hidup? Jantungnya dititipkan kepada Rasulullah SAW. Ini ketika ulun ziarah ke pondok beliau, ini pondoknya mertua Habib Umar bin Hafiz, Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, Syekh Hariri ini termasuk pengajar di situ pada waktu itu. Nah, salah satu keramatnya apa? Bila musim dingin, santri-santri ini hanya mau mandi atau berwudu apabila bekas daripada tempat mandinya Syekh Hariri ini. Jawiyahan tuh kayak apa? Kayak kolam. Jadi sana tuh ada kolam. Tuh lebih daripada 2 kolam. Biasanya orang-orang sana bilang tuh mandi itu berendam di situ. Nah, buhan yang santri ini kada mau mandi bila musim dingin kecuali imbah Syekh Hariri memakai tempat kolam tersebut. Kenapa? Bila Syekh Hariri memakai, airnya jadi hangat. Itu keramatnya. Jadi hangat pada musim dingin. Wah, musim dingin di sana kan ada kawan dia apa-apain banyu. Dingin benar. Nah, ini bisa. Bila sidin makai hangat. Jadi makanya bila hendak subuh tuh buhannya, bila sudah hendak qiyamul tuh minta itu Syekh Hariri ujar buhannya nih. Bila Syekh Hariri sudah makai itu hanya buahnya berabut, karena baju hangat rasa biasa. Kada dingin, amun yang lain, tapi ini Darul Mustafa itu luar biasa. Semenjak ulumnya itu sudah ada namanya bila musim dingin ada air panasnya. Ada air panas, ada air dinginnya. Hendak mandi nang kayak apa aja pian. Nang kada tahan dingin dengan nambah campur baju panas, ada tinggal anunya tuh putar aja lagi kerannya mana. Nang kada tahan panas, hendak baju dingin, terserah aja. Luar biasa. Lengkap sudah anunya. Apalagi wah ini bagiannya wah ini nang dengar. Kalau kita dulu kalau minum tuh masih daripada air sumur. Wah ini kada air sumur lagi, air nang apa nang cak nang orang kita nukar nang begalan tuh air apa tuh? Air mineral dah. Nah, jadi kena diandari ke dalam Mustafa tuh bertangki, 3 tangki, 4 tangki sehari. Saking menjaga Habib itu saking menjaga santri sampai minum aja yang paling harap.
Kadang orang asal-asalan minum. Ya Allah, dan panjang umur sidin. Nah, jadi bilanya tadi kita memakai air yang sangat panas atau yang sangat sejuk, makruh hukumnya. Jangan dicoba-coba, apalagi air panas. Mungkin tangan kedada untalan tahan panas, tak kompas kena kulit. Nah, itu daripada makruh daripada sembahyang mengambil air wudu. Nah, sampai di sini. Nanti kita sambung lagi insyaallah dalam waktu frekuensi yang sama. Kita sambung berikutnya adalah pembacaan manaqib Sayyidah. Sebagian daripada keutamaan Sayyidah Khadijah ialah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah untuk selama-lamanya melupakan cinta kepada Sayyidah Khadijah. Dan Nabi Muhammad SAW selalu menjaga keluarga Sayyidah Khadijah semasa hidupnya. Jadi cinta pertama. Ini bila sudah cinta pertama ini berat melupakan. Pian masih ingat cinta pertama pian lah. Apalagi Rasulullah, orang yang paling amanah, yang tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaan orang lain. Kayak apa sih dia menjaganya? Jadi menjaganya bukan hanya ketika Sayyidah Khadijah itu hidup, tetapi sampai Sayyidah Khadijah pun meninggal dunia, tetap cinta kepada Sayyidah Khadijah itu tetap dijaga oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Caranya seperti apa? Dengan selalu menjaga daripada keluarga Sayyidah Khadijah dan selalu berbuat baik kepada keluarga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang sulit nih. Kadang-kadang kita bila sudah bini meninggal, laki meninggal, tuntung aja sudah. Kada tahu-tahu lagi lawan nang ipar, ya lawan nang mintuha, dan sanak mintuha, kada tahu-tahu lagi sudah. Nah, ini Nabi Muhammad mencontohkan. Walaupun sudah meninggal istri atau pasangan kita, tetap namanya silaturahmi tetap dijaga. Dan pernah baginda Nabi Muhammad SAW itu menyembelih seekor domba untuk beliau sendiri, kemudian beliau memotong-motongnya, lalu Nabi Muhammad memberi potongan-potongan khusus untuk kerabat Sayyidah Khadijah dan saudara-saudaranya. Ketika itu Sayyidah Aisyah tampak merasa cemburu dan tampak kurang senang di dalam hatinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, laqad ruziqtu hubbaha fa anna uhibbu man yuhibbuha. Ujar Nabi apa ketika melihat istrinya Sayyidah Aisyah itu cemburu lah, muanya pina lain, maka ujar Nabi Muhammad, laqad ruziqtu hubbaha, aku benar-benar dikaruniai cinta. Artinya aku nih alhamdulillah dapat rezeki dikirani cinta kepada Sayyidah Khadijah. Fa anna uhibbu ma yuhibbuha, dan aku ujar Nabi Muhammad akan cinta kepada orang yang cinta dengan Sayyidah Khadijah. Artinya artinya menasehati Sayyidatina Aisyah bahwa ikam kada senang kayak itu, ikam cukup cinta dengan Khadijah, maka pasti akan mendapatkan cinta dari aku ya Nabi Muhammad. Nah, artinya nih peringatan kepada kita juga. Kita akan mendapatkan cinta daripada Nabi Muhammad apabila kita cinta dengan Sayyidah Khadijah. Apabila kita tidak cinta dengan Sayyidah Khadijah, tidak akan mungkin dapat cinta daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kayak apa aja biar bepada cinta lawan Nabi, aku sayang tidur lawan biar tiap malam baca maulid. Tapi ketika tanya lawan bininya apa, lawan Sayyidah Khadijah, bapaknya. Aku nampaknya lawan Nabi aja, kada perlu lawan bininya. Percuma biar. Percuma. Karena ujian Nabi tadi, fa anna uhibbu ma yuhibbuha.
aku akan mencintai orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Pian kada cinta otomatis kada dapat cinta daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam ahli hadis dalam berbagai kitab sunnah bahwa Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut nama Sayyidah Khadijah dan sering menceritakan berbagai kebaikan Sayyidah Khadijah dan sering memujinya dengan berbagai pujian yang indah, serta sering sekali memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakannya untuk Sayyidah Khadijah. Amun sudah baginda memintakan ampun kayak apa? Amun sudah Nabi Muhammad yang memintakan ampun, kada mungkin kada dikabulkan oleh Allah. Dan ini Nabi Muhammad selalu mendoakannya. Artinya nih orang yang didoakan Nabi Muhammad ini punya kedudukan penting dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ketika Wahsy lah yang membunuh. Nah, ketika Wahsy yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah, ketika Wahsy ini memeluk agama Islam, ujar Nabi apa? Aku menganggap engkau saudara. Aku menganggap engkau saudara karena engkau telah beriman kepada Allah. Tapi tolong ya Nabi, jangan tampakkan mukamu di hadapanku, karena apabila aku melihat mukamu, aku teringat dengan kejadian yang menimpa pamanku. Artinya apa? Sayyidina Hamzah di dalam hidup Nabi Muhammad termasuk orang yang terpenting bagi Nabi Muhammad. Orang yang terpenting bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Bilanya melihat wajah Wahsy, keingatan kejadian yang sampai nih dada, hati, jantung dicongkel, keingatan Nabi. Artinya orang-orang terpenting bagi Nabi Muhammad. Ini Sayyidah Khadijah selalu dimintakan ampun oleh Nabi kita Muhammad, didoakan, apalagi sudah. Sudah didoakan, dimintakan ampun, ada mungkin sudah. Ini pasti orang yang betul-betul utama dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW sering sekali bercerita tentang kekayaannya, tentang kemuliaannya, tentang keutamaannya dan kesempurnaannya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dan mengucapkannya dalam ungkapan bahasa yang panjang dan indah tanpa merasa bosan. Orang memang merasa. Yang diungkapkan dari hati, perasaan dari hati, makanya kadang pernah bosan. Dan betul-betul kalimatnya kalimat yang indah. Ya lain pujian nang dengan sesuatu dengan pujian dengan nang ada handaknya lain. Mafian Pak Haji luar biasa ini. Nya tahu bila dia yang dipuji keluar duit. Diambung. Nah, Nabi Muhammad betul-betul kenapa? Memang melihat secara langsung bagaimana kemuliaan Sayyidah Khadijah, bagaimana dia tentang kesempurnaan daripada akhlaknya. Makanya ketika Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Nafisah, Nafisah, Sayyidatina Nafisah, pian kana hendak berkawin kah? Kana hendak nikah kah? Nabi Muhammad, siapa nah hendak lan aku ini nang miskin nih? Ada ya Rasulullah. Dipadahkan oleh Nafisah, Sayyidatina Khadijah nah hendak lan pian. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad pada saat itu? Sungguh yang aku lihat dalam diri Khadijah adalah orang yang baik akhlaknya, jauh daripada perbuatan jahiliyah, kada pernah menyembah berhala, kada pernah umpatan nang gadis-gadis pada zaman jahiliyah. Itu melihat Nabi. Kada nang sugih bungasnya ada. Yang dilihat Nabi ketika itu apa? Jauh daripada perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah. Artinya apa? Akhlak. Wah ini kada, orang pandang bungasnya dulu, pandang tampannya,
Ya ulun pandiran digetek tadi. Kalau pandiran digetek ada orang nangano bepada. Ulun mipa aja pas di mana di pas ke Sebangau semalam. Ulun mipa ada anu aja nyuruh banjir juga. Jadi waktu nang burikan pemilu itu burikan ke sini. Ulun mipa kada tahu siapa nang bungasnya. Ulun cucukan nang bungas mipa aja. Siapa aja ulun? Ada nang basimbilan tuh mipa nang bungas siapa aja Anum orangnya. Siapa aja ulun? Anum pokoknya Anum bungas kopiah putih. Oh Hidayatullah aja ulun. Nah itu tidak mipa aja. Kan kena bungas untung dicucuk orang. Jadi itu kemenangan foto nih. Ada juga hikmahnya orang bungas nih menang di foto. Kalau nang caleg-caleg lain itu kan ada fotonya ngarannya aja kalau. Tapi nang 9 nang DPD tuh. Nah Habib Jakaria, Habib Pangeran ya lo. Lu nang bungas siapa? Anum pulang di aja lu cucuk aja. Tahu jadi kada sih din. Tahu bungasnya aja. Nah, menang nang bungas pian. Kalau komeng menang di lucu ya kalau. Nah, fotonya aneh pada nelayan fotonya. Nah. Komeng masuk sini komeng. Nabi Muhammad selalu memuji kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Manakala Aisyah mendengar Rasulullah SAW sedang menceritakan tentang Sayyidah Khadijah, maka ia betul-betul merasa sangat cemburu. Siapa nang kada cemburu lah, pian bisi laki. Ya Allah, nang dipuji, nang diambung. Binian yang lain kayak babian. Nah ini yang dipuji Sayyidah Khadijah. Bini ada. Nah ini yang cemburu orang sudah meninggal ya ini nih. Cemburu tapi orang sudah meninggal. Nah ada nih cemburu orang masih hidup ini sudah meninggal. Lalu Aisyah mengatakan Khadijah tidak lain kecuali perempuan yang kedua pipinya yang telah menjadi bintik-bintik tua. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untukmu yang lebih cantik daripadanya. Seorang gadis yang masih belia. Wah. Jangan mana orangnya sudah tua, pipi sudah bintik-bintik. Padahal Allah telah menggantikan orang yang lebih baik daripadanya yang gadis masih belia. Apa Rasulullah SAW mendengar? Maka Rasulullah SAW seketika itu juga marah dengan ucapan dan membencinya atas perempuan, atas perbuatan seperti itu. Artinya benci atas perbuatannya lah. Benci yang hiri, dengki, ada dengki di sini. Lalu Nabi Muhammad benci. Nah, tapi kada lawan orangnya, tapi benci perbuatannya. Nah, seraya Nabi bersabda, ma abdalani Allahu khairan minha, ma abdalani Allahu khairan minha. Ujar Nabi Muhammad, tidak ada siapapun yang bisa menggantikan daripada minha, daripada Sayyidah Khadijah. Laqad amanat bi ijakaparan nas, yang mana dia telah percaya kepadaku ijakaparan nas, di saat manusia yang lain itu mendustakan diriku. Di saat orang lain tidak percaya dengan diriku. Wasadaqtani ijaka jabaniyan nas, dan dia sadaqtani membenarkan tentang diriku ijaka jabanin nas, di saat manusia yang lain itu mendustakan semuanya. Kan pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul, wah mimpi. Sayyidah Khadijah langsung sadaqta ya Rasulullah. Aku percaya, bahkan menangkan Nabi, tidak mungkin di Sayyidah Khadijah Allah akan menghinakan engkau ya Rasulullah. Pasti Allah hendak memuliakan engkau. Karena apa? Engkau adalah orang yang paling sering menjalin silaturahmi, orang yang selalu memenuhi hajat-hajat orang lain. Tidak mungkin Allah akan menghinakan engkau. Ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Wa auni ija rafadanin nas, dan
Sayyidah Khadijah lah yang membantu diriku di saat tidak ada orang yang menolong kepada diriku jadi Muhammad. Nah. Dan idharamanin nas wa rajaqani auladaha, dan Allah memberikan anak-anakku lah. Idza haramani auladu min aladun nisa. Nah, dan Allah mengharamkan anak-anakku daripada perempuan yang lain kecuali daripada hanya Sayyidah Khadijah dan Mariyatul Qibtiyah. Nah, inilah penyesalan terakhir daripada Sayyidatina Aisyah yang sangat luar biasa. Jangannya kalau waktu diulang ya sini karena pernah aku mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik karena Nabi Muhammad daripada Sayyidah Khadijah. Sungguh dia Khadijah telah beriman kepada diriku di saat orang lain kufur kepadaku, dan dia telah memberikanku, membenarkanku saat orang lain mendustakan diriku, dan dia telah menolong diriku saat orang lain mengusirku, dan dia telah melapangkan hatiku saat orang lain menghalangiku, dan pahala yang telah mengaruniakan keturunan untuk diriku saat istri-istriku yang lain tidak dapat memberikan keturunan kepada diriku. Telah sampai dalam sebagian perkataan sahabat yang telah diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah As-Siddiqiyah, bahwasanya Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah menyebut-nyebut nama Sayyidah Khadijah dengan penuh perhatian sehingga membuat diriku cemburu dan melanturkan kata-kata yang seharusnya tidak aku ucapkan. Nah, jangannya kawan ditarik kembali, cuman jejak digital sudah ada. Jejak digital kada kawan, sudah ada jejak digitalnya, kada kawan lagi ditarik kembali. Lah, makanya hati-hati kita menjaga lisan kita. Lah, jangan sampai lisannya asal nang ceplos. Sayang lah. Ya Allah. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad juga cinta lawan kita. Nah, berkat kita membaca manaqib beliau, yang mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin cinta kepada istri-istri Nabi Muhammad, semakin cinta kepada anak dan keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebagai penutup ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Punya Nabi apa? Apabila seseorang walaupun dia sholat baina rukun wal maqam, antara rukun dan maqam daripada rukun Yamani sampai makam Nabi Ibrahim, sembahyang di situ. Ada kan ini tempat mustajab, sembahyang di situ seharian, kada beampihan. Nah, tapi ada sedikit saja, tidak suka atau marah kepada ahli baitnya Nabi Muhammad, haram surga atas dia. Sedikit aja, kada suka, benci, apalagi sampai nang macam apa ayo dia. Tempatnya 100.000 kali lipat Baitullah, sembahyang di situ. Baina rukun Yamani lawan makam Nabi Ibrahim. Tapi kada senang lawan keturunan Nabi. Keturunan Nabi ya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain, sampai ke bawahnya. Kada senang. Sabit haram surga atasnya. Adanya sembahyangnya sia-sia enam di Baitullah. Apalagi kalau Sayyidah Khadijah kada cinta, wah pokoknya macam manaqib kegilaannya. Misalnya nih, bubungulannya. Baik kan, orang kada paham nih. Dia kada paham bab tawasul.
Lah, kada pahamnya menapal aja. Kalau ya menapal deh. Kada perantara. Kada paham. Ya Allah, mudah-mudahan kita malam ini menyambut malam nisfu Syaban, mudah-mudahan berkah semuaan. Berkah semuaan, sehat walafiat semuaan. Lah, nang bisi salah lawan kuitan datangi, kuitan minta ampun, minta maaf. Bo. Nang bisi laki, datangi laki. Bujuran. Amun laki kada merido, tumbang-tumbalek malam ini berdoa. Sia-sia juga. Pada saja, ini nah, pian tulak ke sini. Kada berpadah. Selama pian tulak tu malaikat melaknat non pian. Imbah itu pulang, nah minyak harumnya sebotol pulang. Minyak apa nih? Nang putih nih apa nih? Make up supaya putih apa? Care apa lah? Scan-care-nya kumaha? Sampai lakinya bingung, bini kok lain dia laki nih. Karena nang bau tuh nabulah, nang minyak harum nang pian pakai atau setiap laki-laki nang mencium sebanyak itu dosanya pian. Jadi jangan bangga nang bau harum nang ya sorong ini kadapang ya. Ya Allah, minyak harum sorong ini 3 juta sebotol. Cuman dosanya banyak pada 3 juta gue. Ya, 3 juta sebotol sekali semprot aja 100 meter, 200 meter masih keciuman lagi harumnya. Ini dosanya gue nang keciuman. Lain harumnya lain. Makanya kalau bebinan tuh menyahamnya nang lembut, nang kada menyengat, nang cukup pian nang kau mencium aja. Amun lelakian disunahkan nang kawan nang 100 meter keciumannya. Nya paluh lakian non paluh binian lain anunya. Paluh lakian tuh tebau. Nah, jadi harus nang minyak nang apa jurang tuh nang pes baunya tuh lebih menyengat. Kalau pian nang lembut aja, nang asakirat dia mencium aja. Ini kadang-kadang terbalik, bila binian lewat bus, apalagi berkendaraan tuh baunya membuang. Nah, sebanyak nang laki-laki mencium, sebanyak itu dosa daripada perempuan nang pakai minyak wangi. Biar 3 juta, dosanya banyak benar kalinya. Nah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan kebaikan, amal-amal soleh untuk bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir majelis pada pagi ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya dengan rezeki yang halal, yang berkah, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah, dan kita doakan kepada Bapak Haji Jumairi sekeluarga daripada keturunan almarhum Haji Samidri sekeluarga, mudah-mudahan disehatkan badannya, dilancarkan segala usahanya, dijadikan kemudahan dalam ibadahnya, dan mudah-mudahan kita pun yang hadir pada saat ini sebagaimana kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan juga nantinya kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Minta halal, minta ridha lahir batin, hadanakum wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.